Masuk. Masuk. Oh, kerja berarti kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Anda semua? Baik Pak, alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah. Sepertinya hadir semua ya. Iya Pak, kedua. Pak. Silakan foto kelas untuk menyiapkan Oke Pak. foto kelas. Seluruhnya semua siap. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Pagi Pak. Pagi, Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat akademis ini. Kemudian selalu berangkatkan salam junjungan alam baginda Rasulullah SAW, rahmatan lil alamin. Ada yang tahu materi kita sebelumnya mengenai apa pembahasannya? Silakan Iqbal. Mengenai ini Pak. Pancasila. Pancasila ya. Pancasila, Pak. Mengenai Pancasila ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban. Silakan, ada yang bisa menjawab apa itu hak? Saya, Pak. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya kita dapatkan. Segala sesuatu Yang seharusnya kita dapatkan. yang didapatkan. Oke. Kemudian kewajiban? Pak. Ya silakan. Apa yang harus kita lakukan Pak? Dilakukan, yang harus dilakukan. Ya, yang harus dilakukan. Jadi seperti ini Anda semua, mengenai hak dan kewajiban kita harus tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Jangan kita semata-mata ingin menginginkan hak kita terlebih dahulu tanpa memperhatikan kewajiban kita. Ada yang bisa mencontohkan kenapa bisa terjadi tidak keadilan di suatu struktur sosial, di dalam suatu bidang sosial karena hal demikian. Misalkan, tunggu sebentar. Misalkan di dalam hubungan yang lebih spesifik, contohnya di bidang keluarga, anak menginginkan haknya, sementara kewajibannya tidak dilaksanakan, akan terjadi apa? Ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan. Akhirnya akan mendapatkan ketidakadilan. Silakan Indri, apa tadi? Mohon maaf, Pak. Pertanyaannya apa, Pak? Contoh di dalam kehidupan sehari-hari mengenai hak dan kewajibannya tadi. Contohnya. Ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai hak dan kewajiban. Misalnya, Pak, kami sebagai seorang anak, kami berhak untuk mendapatkan uang jajan untuk ke sekolah. Sedangkan kewajiban kami kepada orang tua yaitu kami harus berbakti kepada orang tua. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu untuk Indri. Jadi seperti itu ya. Ada kata yang paling menarik di dalam hak dan kewajiban ini agar menjadi seimbang, selaras, dan berkesinambungan. Apa itu? Ada yang bisa menarik benang merahnya? Seimbang. Seimbang, betul. Mendekati kebenaran. Tapi yang paling penting adalah keadilan. Ya. Apa itu keadilan? Berasal dari kata adil. Apa itu keadilan? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, betul sekali. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bisa diberikan contoh? Bisa, Pak. Selain Indri, ada yang bisa berikan Saya, Pak. contoh? Misalnya Pak, saya dan Indri adalah kakak beradik. Indri adalah adik saya. Namun yang mendapatkan uang yang lebih besar itu ialah saya Pak, dari orang tua. Sementara Indri protes pada orang tua. Kenapa uang jajan kakak lebih besar daripada adik? Ya karena kebutuhan abangnya lebih banyak. Kan saya sudah SMA misalnya, dia masih SD. Dia tidak bisa menggugat karena dia berbeda kebutuhannya sesuai dengan pendapatannya. Oke, baik sekali. Berikan tepuk tangan lagi. Wow.
Jadi yang bisa kita simpulkan di sini adalah keadilan tidak serta-merta mendapatkan suatu yang sama rata ya, seperti itu kawan-kawan ya, seperti itu Ya. ya. Baik, jadi untuk mencapai keadilan ini ada yang dinamakan dengan baik kawan-kawan. Sorry. Ya. Ya, kawan-kawan. Oh, sorry. Baik, Anda semua pernah mendengar kata istilah atau falsafah di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam adat? Contohnya seperti ini: adat bersendi sarak, sarak bersendi ketabulok. Pernah mendengar? Nah, apa maknanya? Ada yang bisa menjelaskan apa maknanya? Adat itu berdasarkan Adat yang mengikuti agama atau agama yang mengikuti adat? adat dan Ada yang agama. Adat yang mengikuti agama. Iya. Oke. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal seperti di daerah Bangko itu sudah besar ya menjadi semboyannya. Kemudian di daerah Minang, Kerinci dan lain sebagainya menjadi hal-hal yang fundamental dan harus diterapkan di tengah kehidupan bermasyarakat. Kenapa hal ini demikian bisa menjadi hal yang sangat penting? Karena menempatkan posisi yang sesuai dengan tupoksi yang masing-masing melekat. Ada yang melaksanakan haknya, ada yang melaksanakan kewajibannya. Contohnya, ada yang bisa menjelaskan contohnya? Silakan, ada yang bisa menjelaskan contohnya mengenai hak dan kewajiban di dalam bidang bermasyarakat? Contoh kecilnya sebagai seorang pemuda, jika ada terjadi kesalahpahaman di dalam pemuda lah yang akan bertanggung jawab, misalkan untuk menjaga keadilan pemuda seperti itu, menjaga ketertiban pemuda, menjaga keselarasan di dalam lingkungan bermasyarakat. Bisa dipahami seperti itu? Bisa. Kok cuma Iqbal aja yang bisa memahami? Yang lainnya bagaimana? Anda semua Paham, Pak. masih bingung? Apa yang Sedikit, Pak. masih bingung? Contoh dalam bermasyarakat, Pak, hak dan kewajiban yang sesuai dengan budaya tuh, Pak. Kalau Ah, di budaya Bapak gimana tuh? Nah, jadi seperti ini ya. Di dalam budaya bermasyarakat, contohnya di Kerinci, ada yang namanya dengan pemangku adat. Pemangku adat, sini. Adat, pemuda, dan perempuan. Ya. Ketiga ini harus berkesinambungan untuk menjaga hak dan kewajibannya masing-masing. Jika salah satu saja menyeleweng dari haknya, kalau hanya untuk menjalankan haknya saja tapi tidak menjalankan kewajibannya, akan menjadi sebuah pertentangan di kehidupan masyarakat. Seperti itu. Bagaimana saudari Zumi, Anda? Sudah paham? Pak. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membagi kelompok. Saya Bapak bagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang satu menjadi membahas mengenai hak dan kelompok satu lagi membahas mengenai kewajibannya. Silakan Anda cari. Ini Bapak berikan untuk KBB-nya. Silakan dibuat di sini. Ini untuk kelompok satu di sini dan kelompok dua di sini. Jadi silakan Anda cari contoh di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Yang tadi di sini hak, yang di kelompok B-nya kewajiban. Silakan Anda cari. Bapak berikan waktu sekitar 20 menit saja. Silakan dicari. Terima kasih. Cut ya. Baik, Anda semuanya, silakan. Apakah sudah siap? Siap. Silakan kelompok hak dulu untuk menyampaikan diskusinya. Yang lain tolong disimak. Sudah membawa HP semuanya? Silakan. Nanti direkam lalu diupload di media sosial. Oh, boleh, Pak. Ya, Pak. silakan. Maju ke depan, Pak ya. Ya, silakan saudara Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok satu akan sampaikan hasil diskusi kami mengenai hak-hak yang ada di kehidupan sehari-hari, seperti contohnya sebagai anak kita
harus mendapatkan kasih sayang oleh orang tua, mendapatkan pendidikan, mendapatkan kasih sayang dari keluarga juga, dan selanjutnya yaitu hak di lingkungan sekolah, seperti kita sebagai siswa harus mendapatkan pengajaran yang baik oleh guru, baik dari pengajaran secara di kelas maupun di luar kelas, itu dapatkan pendidikan dari guru maupun warga sekolah. Hak berikutnya itu mendapatkan fasilitas dari orang tua, dari keluarga, orang tua, yang dari sekolah, kita mendapatkan hak kita sebagai anak maupun sebagai siswa. Oke, selanjutnya yaitu hak bagi mendapatkan perlakuan yang adil dari orang tua. Seperti contoh, kakak dan adik itu harus diperlakukan sama rata, tidak ada namanya saling berat sebelah, misalnya seimbang, ya, maupun sesuai dengan penempatannya. Selanjutnya ini hak untuk bermain atau berrekreasi, itu orang tua lah yang harus menyadarinya, karena sebagai anak kita butuh yang namanya kesempatan untuk bermain atau berrekreasi, tidak belajar setiap hari, tidak belajar tiap waktu, butuh namanya penyegaran atau refreshing. Saja Pak. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok selanjutnya. Iqbal Pak, maju Pak. Iqbal lagi. Double Iqbal. Baiklah, saya dari kelompok kewajiban akan menyampaikan mengenai kewajiban-kewajiban apa saja yang harus ditaati di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, yaitu kita harus mematuhi aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Tentunya di setiap lingkungan masyarakat atau lingkungan tempat kita tinggal, itu pasti ada norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu menjaga ketenangan dan juga ketertiban di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu mengikuti kegiatan kerja bakti ataupun gotong royong yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian kita harus juga berpartisipasi aktif dalam musyawarah warga tempat kita tinggal. Seperti membangun pos ronda, itu pasti ada musyawarah membahas uang iuran dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal kita, seperti tetangga sebelah, depan, belakang. Kemudian membantu tetangga yang kena musibah. Kemudian kita juga harus menjaga kebersihan tempat tinggal kita. Kemudian harus menjaga toleransi antar umat beragama yang ada di tempat kita tinggal. Kemudian kita harus menjaga keamanan agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan dan norma yang sudah ditetapkan oleh masyarakat tempat kita tinggal. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kita Oke, baik, Anda semuanya sudah paham mengenai hak dan kewajiban di dalam lingkungannya, di lingkungan baik di lingkungan sekitar, lingkungan sekolah maupun di lingkungan bermasyarakat tentunya. Jadi bisa Bapak simpulkan seperti ini. Antara hak dan kewajiban harus berbanding terbalik seperti itu. Antara hak dan kewajiban harus memiliki kekuatan hukum yang sama. Tidak boleh didahulukan mana yang hak yang dulu dan mana kewajiban yang dulu. Disinilah akan mencapaikan dengan kebijaksanaan dan menghasilkan keadilan tentunya. Jadi seperti itu. Ada yang belum paham mengenai materi kita saat ini? Paham? Oke. Untuk demikian Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jika terdapat kesalahan dan kekilapan itu datangnya daripada saya, dan jika terdapat kebenaran datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. See you next time. I love you so much.